apakah Dajjal ini sudah datang, akan datang, atau sedang ada? Maka hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis yang paling tinggi kualitinya adalah sahih. Di bawah sahih adalah hasan. Di bawah hasan adalah dhaif. Di bawah dhaif adalah maudhu'. Hadis palsu, tak boleh dipakai sama sekali. Sedangkan hadis dhaif masih boleh dipakai. Sepakat ulama ahli hadis, bila hadis itu dhaif, tapi dia cukup 5 syarat, masih lagi boleh dipakai. Pertama, dia tidak bicara masalah akidah. Bila ada hadis dhaif tentang akidah, gugur, tak boleh pakai. Yang kedua, dia tidak bicara tentang halal haram. Kerana hadis dhaif tak boleh menetapkan hukum halal haram. Yang ketiga, tiada perawi periwayatnya kadzab, pendusta. Sebab dia kadzab, maka hadisnya maudhu'. Yang keempat, dia masih lagi bernaung di bawah hadis sahih. Contoh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadis dhaif, tapi masih bernaung pada hadis sahih yang menyuruh untuk berdoa. Contoh, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Hadis dhaif, tapi dia masih bernaung pada hadis sahih, maka masih boleh diamalkan. Yang kelima, dia untuk fadail a'mal, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan semangat untuk beramal. Utlubul ilma walau bis-Sin, tutul ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis dhaif, tapi masih boleh kita sampaikan kerana ianya memberikan semangat untuk belajar, menuntut ilmu. Maka hadis-hadis semacam ini kita temukan banyak dalam kitab-kitab. Bila ada orang mengatakan, jangan pakai kitab ini sebab isinya banyak hadis dhaif. Jangan pakai kitab ini sebab banyak hadis dhaif. Bila demikian, maka kita tidak akan pakai Sunan Tirmizi sebab dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif. Kita tidak akan pakai Sunan Abi Daud sebab dalam Sunan Abi Daud ada hadis dhaif. Bahkan kita tidak akan pakai Muwatta' Malik, padahal kitab hadis paling tua yang ada saat ini Muwatta' Malik. Malik meninggal tahun 179, lebih tua daripada Imam Syafi'i, lebih tua daripada Sahih Al-Bukhari. Tapi maknanya bahwa hadis dhaif boleh dipakai. Bahkan kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang isinya lebih daripada 30.000 hadis, tetap di dalamnya ada hadis dhaif. Bahkan Imam Bukhari pun menulis kitab yang isi di dalamnya ada hadis dhaif, tapi bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sepakat ulama 7.275 hadis, semuanya sahih. Sedangkan Imam Bukhari menulis satu kitab berjudul Adabul Mufrad. Di dalam kitab Adabul Mufrad banyak hadis-hadis dhaif. Mengapa Imam Bukhari menulis hadis dhaif dalam Adabul Mufrad? Tak fahamkah dia bahawa hadis ini dhaif? Dia tahu ini hadis dhaif, tapi kerana bukan masalah akidah, bukan masalah hukum fiqh, bukan masalah halal haram, untuk fadail a'mal. Begitulah tentang hadis dhaif. Kenapa saya bahaskan hadis dhaif tentang Dajjal? Sebab dalam masalah Dajjal juga banyak hadis dhaif dan hadis palsu. Yang hadis dhaif kita buang sebab ini masalah akidah. Yang hadis palsu kita buang sebab ini tak boleh kita pakai. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, sesiapa sahaja yang berdusta terhadap diriku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk kerusi daripada api neraka jahanam. Wal iyadzu billah, na'udzubillah. Adapun hadis Fatimah binti Qais, hadisnya sahih tentang Tamim Ad-Dari, bahawa ia sampai ke suatu pulau bersama sahabat-sahabatnya, lalu sampailah mereka dalam sebuah dir, tempat ibadah yang tua milik orang Yahudi zaman dahulu kala. Mereka menemukan seorang yang terbelenggu, lalu mereka berbicara dan orang itu bertanya, min aina antum, dari mana kamu berasal? Minal Arab, kami berasal dari Arab. Lalu orang ini bertanya, apakah Nakhlu Baisan? Nakhlu korma, Baisan nama suatu kawasan yang berada di negeri Syam. Bila disebut kata Syam, sekarang menjadi 4 negara: Jordan, Suriah, Lebanon, Palestin. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita was-saif, perjalanan syita musim sejuk, saif musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Inilah perjalanan bisnis mereka. Pada masa musim sejuk, mereka pergi ke Yaman. Pada masa musim panas, mereka pergi ke Syam, Yaman, Saudi Arabia, Jordan, Palestin, Suriah, Lebanon. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perjalanan datuk-datuknya, perjalanan Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Mereka melakukan perjalanan panjang, 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke atas.
pada masa musim haji, mereka berkumpul di Baitullah. Dalam perjalanan panjang ke Yaman itu, sekelompok orang ini bertemu dengan makhluk yang bertanya, dari mana kamu berasal? Kami datang dari Jazirah Arab. Apakah nakhlu baisan masih berbuah? Maka mereka menjawab, ya, nakhlu baisan masih berbuah. Sampai masanya nanti nakhlu baisan, buah korma yang ada di negeri Baisan akan mengering. Di saat itulah Dajjal tak lama akan keluar. Apakah hari ini nakhlu Baisan masih berbuah? Masya Allah, tabarakallah, wal'iyadzubillah. Allah menunjukkan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Nakhlu Baisan hari ini berkurang. Bahkan sebagiannya mati. Pokok-pokoknya mengering. Bagi sesiapa yang tak percaya, pergilah ke Baisan. Menyaksikan bagaimana batang-batang korma Baisan mengering dan mati. Padahal dulu semua mereka memakan buah korma ini. Seperti korma yang ada di kota Al-Madinah, Al-Munawwarah. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana dengan Buhairah Tabariyah? Buhairah danau. Seperti Al-Bahrul Mayyit. Letaknya di Palestin. Yang sedang dijajah oleh Israel. La'natullah alaihim. Lalu mereka bertanya, apa yang terjadi dengan Buhairah Tabariyah? Masih adakah airnya? Maka orang-orang Arab ini menjawab, ya, airnya masih lagi banyak. Nanti sampai masanya ia akan mengering. Saat itulah Dajjal akan keluar. Subhanallah, Masya Allah. Hari ini terjadi kekeringan yang luar biasa. Persediaan air Israel diantaranya adalah dari Buhairah Tabariyah, Danau Tiberias. Dan itu sekarang sedang mengalami kekeringan yang luar biasa. Masih lagi ada sebagiannya air, tapi tanah-tanah yang menonjol ke atas sudah seperti pulau-pulau kecil di atas danau. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga tentang Ain Zaghar. Ain, mata air, Zaghar, yang ada di tepi Bahrul Mayyit, Jordan. Yaitu laut mati. Tempat dulu Allah pernah menurunkan azab. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim hijaratan. Kami hujani mereka dengan hijarah batu. Min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Kaum Sadum, ata'tunar rijalah syahwatan min dunin nisa. Mengapa kalian mendatangi lelaki bersyahwat padahal ada perempuan? Mereka sudah melakukan perbuatan itu. Dan sekarang sejarah berulang, musim berganti. Memanglah dunia ini panggung sandiwara, isinya itu-itu saja. Masa berubah, tapi isi dunia tetap itu-itu juga. LGBT yang dulu